Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Purhita Marganingtyas, dan teman saya, Vanessa Claudisa Putri. Di sini kami akan mempresentasikan laporan dan juga program aplikasi yang sudah kami buat. Untuk judul yang kami buat adalah perancangan dan implementasi sistem e-commerce dengan menggunakan CMS WordPress dalam upaya meningkatkan aplikasi penjualan tiket kereta api. Untuk laporan langsung saja kita langsung ke analisisnya. Ini analisa dan perancangan sistem. Proses analisa dan perancangan sistem ini dilakukan sebagai representasi awal suatu program dibuat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis. Pada tahap ini, hasil yang didapatkan pada perencanaan dianalisis apa saja yang menjadi penyebabnya. Contohnya, kebutuhan user secara umum. Setelah mengetahui kebutuhan user, berikutnya yang dilakukan adalah menentukan metode yang cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua adalah desain. Tahapan desain merupakan spesifikasi sistem yang dirancang. Langkah-langkahnya untuk membuat desain adalah membuat IRD terlebih dahulu, lalu membuat data flow diagram atau DFD. Yang ketiga, membuat subsistem database. Dan yang keempat adalah membuat subsistem user interface. Di sini kami juga menganalisis dari sistem yang lama, yaitu yang pertama adalah performance. Kinerja dari sistem penjualan offline tiket kereta yang ada di PT KAI masih kurang. Hal ini dikarenakan sistem masih dilakukan secara manual. Yang kedua adalah information. Sistem informasi penjualan yang ada masih berupa brosur, tiket, dan masih berupa kertas. Yang ketiga adalah kontrol. Sistem penjualan offline yang sudah ada masih berjalan secara konvensional. Hal ini masih menyebabkan keamanan data yang kurang terjaga. Lalu efisiensi. Kelemahannya pada PT KAI masih sangat kurang, misalnya untuk memperoleh data kuantitas penjualan tiket diperlukan waktu untuk mencari data tersebut, sehingga untuk pengambilan keputusan untuk pengadaan persediaan tiket dan perencanaan penjualan tiket maupun permintaan berlangsung lebih lama. Selanjutnya adalah service. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen menjadi kurang maksimal, terkomputerisasi menyebabkan proses pelayanan hanya sebatas pada para pengunjung di stasiun atau tempat di mana tiket dijual. Kemudian langkah yang ketiga adalah implementasi. Langkah implementasi merupakan tahapan menerapkan semua hasil desain pada tahap sebelumnya dibuat dalam bentuk website. Yang terakhir adalah pemeliharaan. Langkah terakhir dari SDLC adalah pemeliharaan, di mana pada tahapan ini sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Kemudian kita langsung ke perancangan fisik. Untuk perancangannya kita membuat yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita membuat use case diagram. Di sini kami membuat use case diagram pemesanan tiket kereta online pada halaman customer. Di sini dapat dilihat bahwa customer dapat melihat informasi, melihat jadwal baru, memilih kereta tujuan, memilih tempat duduk, melihat sejarah transaksi, melakukan konfirmasi pembayaran, dan mencetak tiket. Lalu kami juga membuat use case diagram pengolahan halaman administrasi, di mana di sini admin dapat mengelola akun admin, mengelola data kereta, mengelola jadwal, mengelola penomoran kursi, mengelola pemesanan, dan mencetak laporan. Di sini juga ada activity diagram untuk pemesanan tiket kereta online, di mana pelanggan dapat melihat jadwal, melihat informasi, melakukan registrasi, kemudian sistem akan menyimpan data dan akan menampilkan halaman tiket yang kemudian pelanggan akan mengisikan form pemesanan tiket, yaitu seperti isi data
data pribadi atau data kereta api yang akan digunakan, kemudian disimpan ke sistem. Sistem akan menyampaikan ke admin, yang kemudian akan terjadi transaksi pembelian tiket. Yang ketiga adalah membuat DFD. Di sini DFD kita membuat dua, yaitu DFD level 0. Berikut diagramnya, dan juga DFD level 1. Kemudian yang terakhir, kita membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Di mana di sini admin mengelola semua, mulai dari pemesanan, laporan, dan juga tiket, dan juga administrasinya. Lalu saya akan mempresentasikan tentang input dan output yang ada pada sistem lama. Untuk form input, di sini ada form utama ticketing online atau menu utama. Di sini hanya terdapat pemesanan tiket dan pembatalan tiket. Lalu kemudian ada form input pemesanan tiket online. Seperti biasa, ada pengisian ID penumpang atau data diri penumpang, kemudian tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, stasiun awal, stasiun tujuan, dan jumlah penumpang. Di sini juga terdapat form input pembatalan tiket online dan form input pembayaran tiket online, di mana hanya dengan memasukkan kode pemesanan, pelanggan dapat melakukan pembayaran dan pembatalan tiket. Kemudian untuk form output, di sini output pemesan hanya menampilkan kode pemesanan, ID tiket, ID kereta, jumlah penumpang, dan jumlah pembayaran. Lalu untuk output pembayaran tiket online, di sini hanya menampilkan kode pembayaran dan kode pemesanan. Sekian presentasi untuk laporannya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya untuk mempresentasikan program aplikasinya. Terima kasih. Berikut adalah tampilan website kami, pemesanan tiket online kereta api. Di sini kami membuat beberapa halaman yang dapat diakses pemesan. Yang pertama ada homepage, yang kedua ada daftar kereta api, ada yang ketiga pesan, dan yang keempat ada kontak. Pada halaman homepage ini berisi tentang visi dan misi dari kereta api itu sendiri. Selanjutnya, pada tampilan daftar kereta api, pemesan dapat melihat jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta api. Di sini ada nomor kereta api, nama kereta api, tujuan, kelas, waktu tiba kereta api, dan waktu keberangkatan kereta api. Pada tampilan ini dapat memudahkan pemesan dalam memesan tiket sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Dan yang ketiga, tampilan pesan adalah tampilan untuk pemesanan tiket kereta api. Yang pertama ada ID pemesan, kita isi KTP. Selanjutnya nomor ID pemesan, nama lengkap, lalu nomor telepon, lalu pilih stasiun. Di sini ada stasiun Solo Balapan, Solo Purwosari, dan Solo Jabres.
kita akan memilih Solo Balapan dengan tujuan kita cari Bandung. Lalu isikan jumlah penumpang, kita isi 4 misalnya. Nah, di sini akan muncul secara otomatis total dari harga tiket tersebut. Jika sudah, klik kesan. Jika telah berhasil memesan, akan muncul detail rincian tiket yang telah kita pesan. Selanjutnya close, dan akan muncul pesan seperti ini. Terima kasih telah memesan pada website kami. Lalu di halaman kontak, di sini pemesan dapat menyampaikan keluhan. Kita isi keterangannya, kita isi keluhan misalnya. Kita isikan pesan misalnya error saat memesan tiket. Lalu klik send. Jika sudah, akan masuk pada email kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.